Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faik Ramadhani Setiaji, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang Semarang dengan NIM 240552712. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Cecilia Srimindarti, SPD MSI. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia, salah satunya melalui penyaluran dana kelurahan. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana kelurahan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Permendagri nomor 130 tahun 2018 dan PMK nomor 187 PMK 07 2018 dengan mekanisme pertanggungjawaban melalui sistem keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana kelurahan masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait efektivitas, pelaporan, dan akuntabilitas. Kondisi ini menuntut penerapan sistem good governance yang didukung oleh kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan transparansi. Kecamatan Tembalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat, sehingga membutuhkan pengelolaan dana kelurahan yang optimal dan tepat sasaran. Research gap dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Namun, penelitian lain menemukan hasil yang tidak signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada variabel akuntabilitas dan transparansi, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh signifikan, sementara penelitian lain tidak menemukannya. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya pada konteks wilayah dan karakteristik organisasi yang berbeda. Berdasarkan latar belakang dan research gap tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tembalang? Yang kedua, apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan? Dan yang ketiga, apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dengan gambar model penelitian ini, dapat ditarik beberapa hipotesis, yaitu H1. Kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. H2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Dan yang terakhir, H3. Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 orang yang terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, dan bendahara pengeluaran pembantu kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Analisis data dilakukan menggunakan metode partial least square atau PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS yang meliputi uji validitas, reliabilitas, pengujian inner model, serta pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen, hampir seluruh indikator pada model telah memenuhi kriteria loading factor. Hanya satu indikator pada variabel transparansi yang tidak memenuhi ketentuan dan perlu dieliminasi. Dengan pengujian tersebut, model pengukuran dapat dinyatakan telah memenuhi aspek validitas konvergen, sehingga layak untuk dilanjutkan pada pengujian validitas diskriminan dan reliabilitas konstruk. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan, seluruh konstruk
dalam model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga model pengukuran dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, seluruh variabel dalam model penelitian menunjukkan nilai Kronberg alpha dan composite reliability yang berada jauh di atas ambang batas, sehingga instrumen penelitian dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur konstruk kompetensi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Kemudian, pengujian model struktural atau inner model. Dari hasil evaluasi inner model menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel laten. Dengan tingkat koefisien determinasi yang tinggi, model dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis dan interpretasi hubungan kausal antar konstruk pada tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, sehingga hipotesis ini ditolak. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas juga tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis ini ditolak. Sementara itu, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, sehingga hipotesis ini diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas memang memiliki pengaruh positif. Namun, belum cukup kuat secara statistik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan akuntabilitas perlu didukung oleh faktor lain agar dapat bertambah optimal. Sebaliknya, transparansi terbukti berperan penting karena keterbukaan informasi mampu meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.